البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, ada switchnya. Kemana switchnya? Oh, gini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab ini syarah Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Kita tidak perlu membaca secara lengkap biografi beliau, boleh dibaca sendiri. Intinya yang di muka surat ke-10 disebutkan beliau ini Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid. Abi Zaid namanya Abdurrahman, tinggalnya di Qayrawan. Alam tidak disebutkan di sini Qayrawan itu mana, tetapi kalau kita lihat dalam literatur yang lain, Qayrawan sekarang ikut negara Somalia. Dulu penuh dengan ulama. Sampai sekarang juga ada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di sana. Cuma keadaan politik dan ekonomi sangat susah di sana, kasihan. Beliau adalah imam mazhab Malikiyah di zamannya dari sisi fikih. Adapun dari sisi akidah dan manhaj, beliau adalah ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya akidah Ahlussunnah dan memiliki kitab yang sangat banyak untuk membantah para pengekor hawa nafsu. Beliau pandai membuat syair dan juga beliau adalah orang yang siqah. Dan di zamannya itu perjalanan di seluruh dunia ke tempat beliau. Memang beliau adalah imam di seluruh dunia di zamannya. Baik, dan beliau wafat pada tahun 386 Hijriah. Jadi ini zaman yang sangat tua ya, 386. Jauh sebelum Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi dan lain-lain. Sebelum itu, bahkan sebelum Ibnu Hazm Al-Andalusi. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat yang ke-11 yang disebutkan oleh Fadilatul Syaikhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, fawaidu baina yaday syarah. Faidah-faidah di hadapan syarah. Sebelum mulai mensyarah, beliau memberikan beberapa faidah sebagai tahapan. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, manhaju ahli sunnati wal jama'ati fil aqidah. Manhaj, nahaja yanhaju, nahjan wa manhajan, artinya adalah apa? Yaitu sair, perjalanan, atau thariqah, yaitu cara beragama. Manhaj artinya metode. Jalan beragamanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah adalah ittiba'ul kitabi was sunnah, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafis sholih, berdasarkan pemahaman para pendahulu yang soleh, yaitu apa? Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jelas salaf yang pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 3 generasi yang terbaik itu. Qal aqidatu ahli sunnati wal jamaah mabniyatun ala dalil. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dibangun di atas dalil. Ya, kalau pendapat orang per orang boleh keliru, tetapi kita diwajibkan kembali kepada wahyunya Allah Ta'ala. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya serahkanlah kepada Allah. Yaitu lihat di dalam Al-Quran, lihat di dalam penjelasan Nabi SAW. Nah, dengan itu kita akan mengetahui mana yang benar. Kembalikan kepada dalil. Min kitabillahi azza wa jal, dari kitabullah azza wa jal, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalil itu apa sih? Ada beberapa pendapat para ulama tentang definisi dalil, tetapi makna yang paling jelas adalah yang disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi rahimahullahu taala, ulama besar Syafi'iyah.
yang dikatakan sebagai mujaddid generasi yang ketiga atau abad yang ketiga alal khilaf. Tak masalah. Dalam kitab beliau Al-Luma' fi Ushulul Fiqh, ad-dalil adalah ma yursyidu ilal matlub. Dalil adalah sesuatu yang membimbing kita kepada apa yang kita cari, apa yang kita inginkan. Baik. Terkadang dalil itu kembalinya adalah kepada Allah. Allah dikatakan dalil karena dia yang membimbing kita. Terkadang dalil maksudnya adalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan itu. Ini tidak masalah. Kemudian wa ma kana alaihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum, dan ajaran yang dahulu kala para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ada di atasnya. Baik. Ma'ruf dalilnya sebagaimana misalkan apa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat, yaitu apa hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna hadhil ummah sataftariqu ala salasin wa sab'ina firqah, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, 73 puak. Ini takdir Allah untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Kulluhum finnari illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu kelompok. Kemudian para sahabat bertanya, wa manhi ya Rasulullah, siapakah kelompok yang selamat ini wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, mangkana alamih lima ana alaihil yauma wa ashabi, orang yang berada di atas semisal dengan apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Hadis ini walaupun sanadnya ada sedikit kelemahan, tetapi diperkuat dengan hadis Anas bin Malik yang di dalam riwayat Imam Tirmidzi itu. Maka jadi hasan li ghairih. Maka kebenaran itu dilihat dari dalil dengan pemahaman yang dipraktekkan oleh para sahabat, yang telah dijalani oleh Nabi dan para sahabat. Baik. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Semoga Allah meridhai mereka dan menjadikan mereka ridha. Dalilnya apa dari Al-Quran? Qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti wali-wali yang selain dia. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali dari kalian yang mengambil pelajaran atau yang menyadari itu atau yang mengingat itu. Jadi kita beragama bukan diperintahkan membuat ajaran sendiri, bukan diperintahkan untuk mengikuti pemikiran sendiri, tetapi mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Seandainya akal manusia cukup untuk mengetahui kebenaran dan membuat ajaran sendiri, tak perlu Allah Ta'ala mengirimkan para rasul dan menurunkan kitab suci. Kita punya akal, kita memiliki IQ, manusia memiliki kehebatan. Tapi ternyata Allah Ta'ala tidak menyerahkan agama ini kepada masing-masing manusia. Allah menyuruh kita untuk mengikuti ajaran Dia yang diturunkan olehnya. Baik, ma unzila ilaikum, diturunkan kepada kalian mir rabbikum. Min di sini adalah ibtidaul ghayah. Permulaannya dari siapa ajaran ini? Yaitu dari Allah, turun dari Allah. Berarti memang Allah Ta'ala di atas sana, bukan di mana-mana. Allah Ta'ala terang-terangan mengatakan Dia turunkan dari dirinya. Berarti memang wahyu itu turun dari atas. Tak mungkin dikatakan turun dari bawah. Tapi yang namanya turun adalah berarti apa? Dari atas ke bawah. Jadi Allah itu di atas. Dia berhak untuk memiliki sifat kesempurnaan, yaitu di atas. Thayyib. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Ini gabungan antara apa? Nafi dan isbat. Yaitu meniadakan pengikutan yang lain dan menetapkan hanya mengikuti Allah, mengikuti wahyunya. Dan ini di dalam istilah yang lain apa itu? At-tasfiyah wa tarbiyah, yaitu membersihkan dari yang tidak layak, dari apa? Dari ajaran-ajaran yang lain, dan tarbiyah, yaitu mengisi dengan pendidikan berupa mengikuti wahyu dari Allah. Atau istilah sebagian ulama yaitu apa? At-tahliyah wa takhliyah. Tahliyah
yaitu pakai kha takhliyah, pengosongan, mengosongkan ajaran-ajaran yang keliru, mengosongkan panutan-panutan yang tidak layak, teladan yang tidak layak diikuti. Kemudian tahliyah pakai hak, yaitu menghiasi para murid dengan apa? Hanya mengikuti ajaran yang benar. Setiap kita mungkin keliru, setiap kita memiliki kekurangan dan aib, kejahilan dan sebagainya. Maka bukan kita mengajak pada diri kita, bukan kita mendakwahi orang agar ikut kita atau guru kita, tapi ikut kepada wahyu, ikut pada Allah dan Rasulnya dengan pemahaman para pendahulu umat ini yang telah diberi rekomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Toyib, min dunihi aulia, yaitu jangan kalian mengikuti para pemimpin selain dia. Hak di sini alal khilaf. Sebagian ulama mengatakan hak di sini kembali kepada Rabb, yaitu Allah. Jangan kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan kaum mukminin, orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju kepada cahaya. Jadi haknya kembali kepada Allah. Allah adalah wali kita yang sebenar. Sebagaimana dalam ayat yang lain, summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, pemimpin mereka yang sebenar. Ini tafsir yang pertama, min dunihi, kembali kepada Rabb, kembali kepada Allah. Tafsir yang kedua adalah kembali kepada ma, ittabi'u ma, ikutilah sesuatu yang diturunkan. Berarti apa? Al-Qur'an, wahyu. Karena memang Al-Qur'an itu sebagai pembimbing, sebagai pemimpin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini membimbing kepada ajaran yang paling lurus, ajaran yang paling tepat. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Yang demikian itu adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang Quran ini sebagai pembimbing, sebagai pemimpin. Sebagaimana juga yang dalam hadis Abi Syurah Al-Khuzai radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, absyiru absyiru, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Alastum tashhaduna alla ilaha illallah wa anna Rasulullah. Bukankah kalian bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan inna hadzal Qur'an hablun. Sesungguhnya Quran ini adalah tali. Tarfuhu biyadillah wa tarful akhar biaidikum. Ujungnya yang satu di tangan Allah, ujung yang lain di tangan-tangan kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innakum lang tadillu ma in tamassaktum bih. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini. Jadi Quran sebagai pemimpin kita, sebagai pembimbing, sebagai pengatur dan seterusnya. Dan kedua-duanya tidak masalah. Pemimpin kita Allah ataukah pemimpin kita Quran, intinya sama karena Quran adalah kalamullah. Qalilam ma tadzakkarun. Ada beberapa penafsiran. Maksudnya adalah qalilam ma tadzakkaruna, yaitu sedikit sekali apa yang kalian ingat. Yaitu Allah banyak memberikan petuah, banyak memberikan nasihat. Al-Qur'an ada berapa ayat? Disepakati adalah 6.000 ayat. Ada sebagian yang membagi-bagi lagi menjadi, kalau yang terkenal di kalangan kita berapa? 6.666 ayat. Nasihat sudah banyak, tapi sedikit sekali yang kalian ingat. Sedikit sekali yang masuk di kepala kalian, yaitu kebanyakan manusia berpaling dari ajaran Quran. Ini kalau ma-nya di situ kembali kepada Al-Qur'an. Sedikit yang kalian ingat. Yang lain mengatakan ma di sini maknanya adalah man, sebagaimana di dalam beberapa ayat yang lain, yaitu sedikit sekali dari kalian yang menyadari itu. Dan dua-duanya betul. Penafsiran sama-sama datang dari ulama yang tidak saling menyalahkan. Ini penafsiran sama-sama betul. Sedikit yang mau mengingat dan sedikit sekali dari ajaran Allah yang kalian ingat. Baik, orang banyak lalai dengan dunianya, lalai dengan perkara-perkara yang memalingkan dia dari Allah Ta'ala. Wa qal wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah Ta'ala mengatakan dan bahwasanya ini adalah jalanku dalam keadaan dia itu lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain,
Karena jalan-jalan tadi akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kita lihat di sini, ayat ini, ayat Al-An'am ini, setelah Allah menyebutkan sejumlah wasiat di 3 ayat, ternyata di ayat yang ketiga Allah Ta'ala menyebutkan ini. Dan bahwasanya ini, yaitu wasiat-wasiat yang disebutkan sebelumnya, inilah jalanku. Hadza sebagai apa? Sebagai isim anna. Sirat itu sebagai apa? Khobar anna. Mustaqim sebagai apa? Bukan sebagai naat, bukan sebagai sifat, tapi sebagai hal. Dalam keadaan dia itu lurus. Apa bisanya antara siratil mustaqim dengan sirati mustaqimah? Secara i'rab mungkin tidak terlalu nampak kalau kita memaknainya dengan i'rab, tetapi berdasarkan balaghah kita akan mendapati pola ini jauh lebih kuat. Walaupun untuk paham balaghah jelas kita perlu apa? Belajar i'rab, belajar nahwu, sharaf dan sebagainya itu. Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala bahwasanya pola hal ini keadaan, mustaqiman ini hal dalam keadaan lurus. Hal ini menunjukkan bahwasanya sahibul hal yang dijelaskan keadaannya itu dia memiliki sifat tadi sejak masa lampau sehingga sekarang. Jadi senantiasa jalan Allah itu memang lurus, bukannya sekarang lurus, kemarin-kemarin perlu apa dibaiki oleh JKR, bukan. Sejak dahulu kala sampai sekarang memang lurus. Dan senantiasa sampai hari kiamat jalan Allah memang apa? Lurus. Baik. Karena nanti di atas di mana itu? Di padang mahsyar kita memang akan melewati sirat dan dia lurus menuju ke surga. Memang jalan Allah senantiasa lurus. Inilah agama Allah. Adapun buatan manusia terkadang apa? Peraturan dirubah-rubah, terkadang sudah kadaluarsa, terkadang sudah tidak sesuai dan seterusnya karena hasil pikiran manusia. Tetapi kalau itu wahyu dari Allah pasti benar, pasti relevan, pasti sesuai dengan apa keadaan kita di masa manapun kita. Kalau menyelisihi itu pasti kita yang akan sengsara dan celaka. Allah Ta'ala telah berfirman tentang wahyunya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar engkau celaka. Tetapi illa di sini istisna munqati, akan tetapi tujuannya adalah sebagai peringatan bagi orang yang takut untuk berjumpa dengan Allah, orang yang takut akan datangnya azab dan seterusnya. Maka Quran sebagai peringatan agar dia selamat. Intinya apa di sini tadi? Jadi yang Allah Ta'ala wahyukan adalah jalannya, dalam keadaan jalan itu senantiasa lurus. Kalau kita ingin selamat, ikuti jalan itu. Maka Allah mengatakan, fattabi'u, maka ikutilah dia. Kalau sudah tahu ini jalan yang lurus, maka ikuti dia, jangan ikuti yang lain. Jangan apa? Berpandai-pandai, oh coba saya cari jalan alternatif. Tak perlu, ini agama. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, di antara sifat sirat, kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan sabil, kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan torik, walaupun boleh, tak masalah. Tapi kali ini Allah mengatakan sirat. Di antara sifat suatu jalan dikatakan sirat adalah apabila dia itu mustaqim, lurus. Dan yang namanya mustaqim adalah aqsarut turuq, jalan yang paling pendek. Ya kalau kita jalannya bengkok-bengkok malah jadi panjang kan. Tapi kalau lurus itu cepat sampai. Kalau berpusing-pusing apalagi mundur-mundur malah jadi panjang, jauh sekali, lambat. Makanya jalan yang menuju ke surga itu justru lurus dan lebih mudah, lebih senang daripada kita mencari jalan yang lain. Ya kalau selamat. Bagaimana kalau ternyata masuk ke longkang, masuk ke jurang atau apa? Atau justru terkena mara bahaya, rugi. Maka ikutilah jalan yang lurus tadi yang dijamin oleh Allah Ta'ala tadi. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan yang lain. Dibuat dengan pola jamak, subul, jamak dari sabil, menunjukkan jalan kebenaran hanya satu, jalan kebatilan itu banyak jenisnya. Fatafarraqa bikum, karena jika kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Mungkin menyebabkan kita berlebihan sehingga bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Salah dikit buang, salah sedikit langsung kafir, salah sedikit dijamin masuk neraka, hanya kami yang masuk surga. Ini orang yang berlebihan. Seperti sebagian orang Khawarij di zaman Bani Abbasiyah yang suka mengkafirkan orang lain.
Ada 2 orang Khawarij, dan ini ceritanya benar, yaitu apa? Mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Salah satunya bilang kepada temannya, Alhamdulillah yang memberikan hidayah pada kita, saya tidak menyangka ada yang masuk surga kecuali saya dan engkau aja. Langsung temannya terheran, surga seluas langit dan bumi hanya untuk kita berdua. Tak betul lah ajaran ini, ya sudahlah surganya buat kamu, saya tak mau ikut ajaran kamu. Wah, akhirnya belah temannya, sadar, oh ini nggak betul ajaran macam ini. Takkan yang betul hanya kita berdua, sementara Allah yang penyayang tidak memberikan bimbingan pada yang lain. Nah, ini adalah orang yang berlebihan. Demikian pula orang yang bersikap kurang. Tak apa, kita dosa apapun Allah Maha baik. Kita dosa sebanyak gunung, kita korupsi duit sebanyak apapun, tak apa. Nanti kalau kita mati tinggal apa? Kita berwasiat, bacakan surat Yasin, semuanya settle. Nah, ini orang yang meremehkan dosa, meremehkan kezaliman. Nah, dua-duanya keliru. Baik. Jadi kita wajib takut kepada hukuman Allah, tetapi juga jangan kita kemudian berlebihan sehingga bermudah-mudah mengkafirkan orang lain, bermudah-mudah menghukumi orang lain tersesat. Semuanya sama-sama apa? Kembali ke dalil dan sama-sama saling menasihati dengan kebaikan. Dzalikum wasakum. Kita lihat di sini ada pola balaghah yang lain. Pertama Allah mengatakan hadza, ini menunjukkan dekat. Tahu-tahu berubah jadi dzalikum. Dengan apa? Pola isim isyarah lil bu'd, jauh. Kenapa tahu-tahu jadi jauh? Bukankah tadi Allah mengatakan hadza, ini isyarat lil qarib, untuk yang dekat. Gimana tahu-tahu jadi itu? Maka ini adalah li ta'zimi wa tafkhim. Jadi walaupun jalan Allah jelas dekat, Allah Ta'ala memang apa? Dekat dengan jalannya, tetapi polanya sekarang pola pengagungan. Jadi seakan-akan saking agungnya jalan Allah perlu ditunjuk dari jarak yang jauh karena tidak mampu dihinggakan oleh manusia. Seakan-akan itu. Makanya tadi mengatakan hadza, tahu-tahu sekarang berubah jadi zalika. Ini sebagai bentuk kata para balaghiyin, yaitu apa? Ta'zim wa tafkhim, untuk membesarkan masalah ini. Jadi jangan meremehkan masalah memenuhi jalan Allah. Jangan meremehkan masalah tak apalah, semua jalan akan sampai pada Allah dengan cara apapun, semua tarekat akan sampai. Oh iya, betulkah demikian? Oh iya, karena apa? Kata ajaran kejawen di Indonesia itu, kejawen kebatinan mengatakan Allah itu ibaratnya lautan, sementara tarikat-tarikat yang ada itu ibaratnya sungai. Walaupun sungai beraneka ragam, ujung-ujungnya ke laut yang sama. Padahal enggak juga, ada yang ke laut Cina Selatan, ada yang ke Selat Malaka, ternyata lain. Bahkan ada yang sungainya mati, jumpa yaitu apa? Kering di suatu tempat, tidak sampai ke muara. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini jangan diremehkan. Ini adalah jalan yang Allah sendiri mengagungkan masalah ini, yang membahayakan orang-orang, yaitu apa? Barang siapa menyelisihi ini, boleh jadi dia akan celaka. Saking pentingnya memperhatikan jalan ini, maka setiap sehari semalam kita diwajibkan untuk membacanya sebanyak berapa kali doa itu? 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya itu. Agar kita tidak sesat jalan. Baik, jalan yang lurus yang mana? Itu tadi yang disebutkan dalam dalil-dalil sebelumnya. Jalan Nabi dan para sahabatnya. Baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan juga tafsir Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Siratul Mustaqim adalah jalannya para sahabat. Baik, karena dalil-dalil dalam Quran wa Sunnah menunjukkan itu. Berarti apa? Memang wajib belajar untuk kita periksa, betulkah cara sholat kita sudah seperti cara sholatnya Nabi dan sahabat? Betulkah cara kita bergaul dengan orang tua, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan anak kecil dan orang-orang lain sudah seperti ajaran Nabi dan sahabat? Betulkah cara kita berpikir seperti ajaran para salaf? Atau jangan-jangan kita keliru? Kita wajib untuk sering-sering belajar agar tidak salah jalan. Ternyata tidak semua jalan itu menyampaikan kita kepada Allah. Perlu belajar agar tahu jalan yang benar. Kemudian dikatakan di sini dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan. Wasa itu adalah apa itu? Amara ma'at ta'kid. Jadi Allah bukan sekedar memerintahkan. Yang namanya wasiat adalah apa? Al-amrul muakkad, perintah yang ditekankan, perintah yang dikuatkan. Kalau perintah manusia biasa saja, kalau ada penguat kuasa dari kerajaan atau dari mana, itu jadi kuat sekali. Kita takut jangan-jangan kita terkena hukuman, kita akan melanggar section ini dan itu. Bagaimana sementara yang sekarang ini yang mewasiatkan adalah Allah, yang menguat kuasakan adalah Allah. Yang barang siapa melanggar boleh jadi Allah marah,
Allah akan memberikan berbagai macam malapetaka di dunia. Sekedar harga naik saja kita merasa apa? Sudah susah. Penyakit menular saja kita sudah merasa payah, dan seterusnya. Bagaimana kalau Allah Ta'ala betul-betul marah dan nanti di hari kiamat ada neraka lagi? Ini bahayanya. Makanya ini wasiat, bukan sekedar perintah, tapi wasiat. Perintah yang dikuatkan. Bihi, inilah yang perintah yang Allah kuatkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, caranya adalah ini: ikuti jalan Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Nah, dengan cara inilah kita jadi orang yang bertakwa. Apa untungnya jadi orang bertakwa? Ya, keuntungannya banyak. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap permasalahan dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Kalau pakai akal kita bingung mau makan apa besok, mau makan apa malam ini. Tetapi Allah yang memberikan rezeki pada kita. Allah Ta'ala tidak lupa memberikan rezeki kepada semut, kepada cacing, kepada kerangga, bahkan kepada ular, bahkan kepada berbagai macam hewan. Bahkan orang jahat ada rezekinya. Takkan orang yang berusaha taat kepadanya dilupakan? Ini mustahil. Allah Maha baik. Baik. Juga Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dari urusannya itu kemudahan. Kita semua ingin kemudahan. Nah, makanya kuncinya adalah bertakwa. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain dari ketakwaan. Allah Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan. Bukan hanya satu berkah, tapi barokat, jamak. Keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Berkah itu apa sih? Subutul khair wa nama'uh, yaitu pastinya kebaikan dan pertambahannya. Itulah yang namanya keberkahan. Tapi kalau kita menjauh dari takwa, tidak yakin akan berita Allah, khawatirnya kita akan dihukum. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Jadi kuncinya memang bertakwa. Waqal, dalil yang lain, Allah Ta'ala berfirman, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian barang siapa mengikuti hidayahku, maka mereka tidak akan tertimpa ketakutan dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam Muqaddimah Ulumi Tafsir beliau atau Usuli Tafsir, bahwasanya penafian dalam Al-Quran ini memiliki mafhumul mukhalafah. Dikatakan di sini barang siapa mengikuti hidayahku, maka mereka tidak tertimpa ketakutan. Berarti kebalikannya apa? Mereka mendapatkan kamalul aman, mendapatkan keamanan yang sempurna. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Berarti apa? Mereka mendapatkan kamalul farah, mendapatkan kegembiraan yang sempurna. Jadi kalau kita ingin hidup gembira, mendapatkan hidup yang bahagia dan juga selamat dari rasa takut, kuncinya adalah mengikuti hidayah dari Allah, mengikuti Al-Quran. Bukan hidayah manusia. Manusia membimbing semampunya, itu pun banyak salah. Tetapi hidayah dari Allah pasti apa? Selamat. Allah Ta'ala mengatakan apa? La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Quran itu tidak didatangi oleh kebatilan dari arah depannya dan juga dari arah belakangnya. Kenapa? Karena dia diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Dijamin kalau ikut Quran pasti selamat. Kemudian dalil yang lain, waqal famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa. Kemudian barang siapa mau mengikuti petunjukku, maka dia tidak tersesat dan tidak pula celaka. Berarti apa maknanya? Yaitu tidak tersesat berarti mendapatkan kamalul huda, mendapatkan apa? Petunjuk yang sempurna. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Berarti apa? Mendapatkan kamalul falah, keberuntungan yang sempurna. Penafian ini memiliki mafhumul mukhalafah. Kunci keberuntungan, kebahagiaan adalah apa? Mengikuti hidayah dari Allah, mengikuti Quran. Kalau tidak, dengan apa kita tahu kebenaran? Sementara setan itu mengajak kita kepada neraka.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah Ta'ala telah mengatakan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ibuduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Bukankah aku telah memberikan perintah kepada kalian wahai bani Adam agar kalian jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas untuk kalian. Tetapi sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Sungguh syaitan telah menyesatkan dari kalian kelompok-kelompok yang banyak. Kenapa kalian tidak memikirkan? Quran dibaca untuk difikirkan dan kemudian apa? Diamalkan. Bukan hanya untuk dicari berkahnya, tapi kita fikirkan. Allah Ta'ala memberikan banyak nasihat dalam surat Yasin. Nasihat sebanyak berapa? Di 83 tempat nasihat-nasihat. Jangan hanya dicari berkahnya, tapi apa yang Allah inginkan di situ, apa pelajaran yang Allah Ta'ala sisipkan di situ. Mestinya ini lebih kita perhatikan lagi, agar kita jangan sampai disesatkan oleh setan, dan agar kita selamat di atas jalan Allah yang lurus itu. Kemudian dalil berikutnya, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'mina idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini makana, yaitu tidak layak. Ini bahasanya sederhana untuk terjemahan kita, tapi dijelaskan oleh para balaghiyun. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pola makana atau lam yakun ini adalah yaitu larangan yang paling besar. Hanya saja untuk bahasa kita rasanya sederhana, tidak layak. Tapi bagi orang yang paham bahasa Arab, ini pelarangan yang sangat keras dari Allah kalau orang paham bahasa Arab. Baik, makana wa makana li mu'min, tidak layak bagi seorang mukmin yang laki-laki, wala mukminah, demikian pula yaitu apa? Mukmin dari kalangan perempuan. Nah, sekarang betul-betul diperinci, karena yang ikut syariat bukan hanya laki-laki, wanita juga ikut syariat, wajib ikut syariat, maka diperinci. Bukan hanya wanita yang ngaji, laki-laki juga wajib mengaji. Semuanya ingin selamat di dunia dan ingin sejahtera di akhirat, maka semuanya wajib. Ini adalah fardu ain tiap orang. Apa di situ? Idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah memberikan suatu keputusan, menetapkan suatu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, untuk mereka memiliki pilihan dari urusan mereka. Tak ada pilihan. Kalau sudah ada perintah langsung dari PM saja, atau perintah langsung dari raja saja, gimana kita akan melanggar? Nah, ini perintah dari penguasa alam semesta, perintah dari Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulu para nabi dan rasul, Nabi Muhammad. Bagaimana kita tahu-tahu pilih cara yang lain? Padahal di hari kiamat kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Kita ingin dibukakan pintu, karena Nabilah yang pertama kali membuka pintu surga. Tahu-tahu di dunianya, oh Nabi menyuruh ini, ya Nabi nyuruh ini, tapi kan tahu-tahu muncul tapi kan. Tahu-tahu apa? Oh, enggak, saya mau itu aja, cari di gua kelam, mau jumpa apa itu Nabi Khidir. Padahal mengakunya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tahu-tahu malah ikut ajarannya Nabi Khidir. Ya kalau betul Nabi Khidir yang dijumpai, kalau orang bunian kita tak tahu. Dan seterusnya. Jadi mestinya kita jujur, kita sudah mengatakan Muhammad adalah nabi kita, mestinya ajaran Nabi itulah yang kita ikuti, bimbingan Nabi itulah yang kita pegang, keputusan Nabi itulah yang kita taati. Nah, baru kita layak untuk apa? Mengaku kita memang orang yang beriman pada Nabi Muhammad SAW, bukan hanya teori saja, bukan hanya tulisan semata. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan syafaat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Boleh kita matkan, boleh apa Afan? Kita idghamkan faqad dhalla. Boleh juga apa dengan kita jadikan apa? Ada qalqalah faqad dhalla. Dua-duanya boleh dalam masalah tajwid. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Ya, kalau tidak mau ikut jalannya Allah, bagaimana kita selamat? Sementara Shirathul Mustaqim adalah jalannya Allah. Bagaimana kita mau selamat sementara kita tidak mau ikut jalannya Nabi? Sementara Allah telah mengatakan pada Nabi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah. Allah Ta'ala mengatakan pada Nabi Muhammad, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar mengajak mereka pada jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah jalannya Nabi dan jalannya Allah dan jalannya Nabi Muhammad SAW.
Berarti kalau kita tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul, berarti memang apa? Ikut jalan yang lain. Jalan yang lain Allah Ta'ala katakan apa? Dhalalan mubina. Tersesat dengan kesesatan yang jelas. Dhalalan ini maf'ul mutlak. Menunjukkan apa? Benar-benar memang sangat tersesat. Jalan yang benar hanya satu. Nah, kalau kita ingin selamat ke dalam surga, maka jangan apa? Ikuti jalan yang lain. Ikuti jalan Allah. Baik, karena Allah yang mencipta kita, Dia yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah yang mencipta tidak tahu? Jelas Allah lebih tahu tentang kita. Dia yang mencipta kita. Dan Dia Al-Latif, yaitu maha mendetail pengetahuannya. Al-Khabir, yaitu maha sempurna kepakarannya. Baik, kita cari titik di mana ya? Ini masih koma ini. Satu dalil atau dua dalil lagi di sini disebutkan. Waqal wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apapun yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang Nabi melarang, Nabi menegah kalian darinya maka berhentilah kalian. Ini adalah apa? Ma syartiyah tufidul umum. Yaitu apapun, baik itu masalah akidah ataupun masalah ibadah, masalah fikih, masalah adab, demikian pula masalah pemerintahan, masalah hukum dan sebagainya. Karena ini umum. Nabi datang bukan hanya mengajarkan akidah, Nabi datang bukan hanya mengajarkan politik, Nabi datang bukan hanya mengajarkan masalah fikih atau adab, tapi semua ajaran Islam ini ajaran yang sempurna. Dan Allah memerintahkan kita tidak pilih-pilih. Allah memerintahkan kita untuk ikut Islam semuanya, ajaran Nabi. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Baik. Kafah ini sebagai apa? Sebagai hal dari yang mana? Boleh jadi hal dari fa'il, boleh jadi hal dari maf'ul. Atau dari apa? Iya, fa'il, yaitu kalian semua. Jadi yang wajib ikut ajaran Allah, wajib ikut ajaran Islam, bukan hanya para ustadz, bukan hanya kiai, bukan hanya para ulama. Kita semua yang ingin masuk surga wajib ikut ajaran Islam. Yang mengaji bukan hanya orang-orang yang di pondok, semuanya wajib mengaji semampunya. Bukan berarti tak boleh kerja lah, saya boleh kerja. Nanti ada jam-jam tertentu, ada menit-menit tertentu kita membaca Quran, kita mengambil petuah-petuah, mengambil nasihat-nasihat. Di waktu yang lain kita rehat, di waktu yang lain kita bercanda dengan anak istri, di waktu yang lain kita bekerja. Dan semacam itu. Demikian pula kafah boleh jadi ini adalah hal dari maf'ulnya, yaitu seluruh ajaran Islam, sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu seluruh ajaran Islam sampai ke tepi-tepinya. Kalian wajib mengikuti itu, karena ajaran Islam semuanya pasti benar dan semuanya penting. Bertakwa semampunya, bukan berarti saya hanya mampu ini. Saya hanya mampu sholat 5 waktu, kalau sholat duha saya belum mampu, tak mengapa. Yang penting sudah ada usaha, sudah ada kecintaan. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, akan apa? Oh, saya ingin cari pahala, saya ingin sholat duha. Sholat duha 4 rakaat dijamin mendapatkan tambahan rezeki. Coba. Demikian pula qiyamul lail, saya hanya mampu 1 malam semampunya. Yang penting apa? Kita cinta pada ajaran Nabi. Demikian pula masalah pakaian, demikian pula cara makan, demikian pula cara berpikir, dan seterusnya. Dan apapun yang Nabi menegah, melarang kalian darinya, maka berhentilah. Karena semua yang dilarang itu pasti ada bahayanya. Tidaklah Allah melarang kecuali perkara itu akan membahayakan kita sedikit demi sedikit, jelas ataupun samar-samar, di dunia ataupun di akhirat. Wattaqullah, kuncinya itu lagi, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ini sebagai bekal kita. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Mau tidak mau, kita akan meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat kita akan meninggalkan bahtera yang ada di alam maya pada ini. Kita akan menghadap Allah. Maka dengan bekal apa kita menghadap Allah? Dengan bekal takwa. Demikian pula kita tidak mau menghadap Allah dalam keadaan telanjang di alam yang sangat panas di padang mahsyar. Kita ingin memiliki pakaian. Allah Ta'ala mengatakan walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Nah, kalau kita ingin di akhirat mendapatkan pakaian yang baik, yang selamat, yang nyaman, yang sedap, yang selesa untuk badan kita, berarti di dunia kita wajib berpakaian dengan apa? Ketakwaan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Innallaha syadidul iqab. Inna ini adalah pembahasan sebagai taklil, sebagaimana pembahasan dalam ulumil Quran punya Az-Zarkashi, yaitu apa? Kenapa kita harus bertakwa? Kenapa kita wajib melaksanakan perintah dan menjauhi larangan? Karena Allah itu keras hukumannya.
Allah penyabar, tetapi berapa banyak orang di dunia dan umat-umat yang telah dibinasakan. Allah memang penyabar, tetapi Allah Ta'ala juga memiliki kecemburuan. Baik, maka kita hendaknya takut dengan apa? Hukuman-hukuman dan ancaman dari Allah Ta'ala. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.